Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah, ni'matis siyami wal qiyami wa dzikrillahi was sadaqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u nahja rasulihim fi kulli halah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidzah, seluruh sesepuh yang ada di Masjid Dia Guru Sya'ban, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah rahmatal abrar. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah zahiran wa batina. Kita bersyukur, kita selalu memuji kepada Allah atas seluruh karunia, nikmat yang zahir, yang batin yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita sudah masuk tanggal 27 Ramadan. Insyaallah dengan izin dan ketentuan Allah tinggal 4 hari lagi kita puasa. Hari ini Senin, Rabu, Selasa, Rabu, berarti kita akan berhari raya hari Kamis dengan perhitungan hilal. Hari Kamis itu 8 derajat. Berarti kalau 8 derajat insya Allah sepakat. Karena di antara sebagian umat Islam di Jakarta itu adalah ada yang berpendapat kalau tidak 7 derajat nggak kelihatan. Sehingga dengan sebab itu kemarin puasa berbeda. Karena puasa tinggi bulan adalah 5 derajat. Tapi kelihatan bulan itu. Karena saat puasa 5 derajat, ketika tampak hilal, matahari sudah terbenam 1 jam atau setengah jam yang lalu. Jadi nggak ada berbarengan antara terbit matahari dan terbit bulan, sehingga tidak ada dugaan bahwa bulan itu adalah bayang-bayang sinar matahari, nggak ada. Nah, sehingga sebagian yang meyakini 5 derajat kelihatan, mereka puasa hari Selasa. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kalau yang tidak meyakini dengan satu pendapat, kalau nggak 7 nggak kelihatan, itu dia puasanya Rebu. Karena bagi dia itu belum kelihatan hari Selasa. Namun
besok Kamis insya Allah sepakat tinggi bulan 8 derajat. Berarti yang mengatakan di atas 7 besok lebaran. Hanya bedanya yang puasa hari Selasa 30 hari, yang puasa hari Rabu 12 hari. 29 hari. Berarti bulan Arab itu enggak lebih dari 30 apa 29. Enggak ada bulan Qamariyah itu 28, enggak ada. Bulan Qamariyah enggak ada 31. Nah, makanya alhamdulillah wa syukrulillah hari ini kita sudah masuk tanggal 27, insya Allah hari Kamis kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, masuk 1 Syawal. Pertanyaannya, kira-kira bapak, ibu, adik-adik girang apa sedih Ramadan meninggalin kita? Girang apa sedih? Sedih. Girang juga boleh. Boleh sedih, boleh girang. Asal alasannya benar. Kenapa sedih? Karena yang biasanya kita ibadah, yang biasanya kita tarawih, yang biasanya kita qiyamul lail, begitu Syawal ada enggak yang qiyamul lail? Ada, semenjarang. Nih. Jadi berkurang yang qiyamul lail. Berkurang yang baca Quran. Ya, berkurang semua yang ibadah seperti Ramadan. Itu yang bikin kita sedih, karena ibadah kita kurang. Ramadan full ibadah kita, dari pagi sampai pagi lagi. Tapi kalau sudah masuk Syawal, tentu berbeda-beda orang dalam beramal. Itu yang bikin sedih, berkurangnya amal kita, berkurangnya ibadah kita, berkurangnya nilai keterkaitan hati kita dengan Allah. Ini kalau sudah enggak Ramadan kita kerja, ingat Allah enggak kira-kira? Kita sibuk melakukan kegiatan, biasanya lupa. Kalau Ramadan biar kerja ingat Allah. Kenapa? Lagi puasa. Hanya sebagian mungkin puasa makan di warteg. Wartegnya di atas solokan yang lebar, rubuh. Tadinya ketutup jadi kelihatan. Nah, ini sedih karena berkurang ibadah kita. Ada satu hadis yang menjelaskan, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakkatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah ada akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, langit, bumi, malaikat pada nangis. Sedih langit bumi malaikat. Kenapa? Musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang langit bumi udah pada nangis, malaikat pada nangis karena akan terjadi musibah buat umat Nabi Muhammad. Ini sedih boleh. Ditanya sama Nabi, ayu musibatin ya Rasulullah, musibah apa sampai malaikat bumi pada nangis? Kata Nabi, Dhihabu Ramadan,
Dhihabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Meninggalkan kita bulan Ramadan di musibah buat umat Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira Ramadan habis kita musibah apa enggak? Nah, boleh sedih karena terjadi musibah sama kita. Kenapa musibah? Nabi bilang li'anna da'awat fihi mustajabah wal hasanat mudha'afah wal dhunub maghfurah. Karena kalau Ramadan semua kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Dosa-dosa diampunkan Allah. Dan doa-doa dikabulkan Allah. Kalau Ramadan pahala berlipat ganda, dosa diampunin, doa dikabulkan. Nah, kalau sudah masuk Syawal, hilang Ramadan, belum tentu tiga-tiganya itu ada sama kita. Belum tentu pahala ibadah lipat ganda. Karena kalau Ramadan Nabi ceritakan man amila khoslatan minal khairi kana kaman adda faridatan. Siapa yang kerjakan satu amal sunnah di bulan Ramadan, jadilah amal sunnah itu fardu. Kita sholat tarawih dapat pahala fardu. Kalau tarawih 23, fardu sehari cuma 17, berarti lebih 6. Jadi dengan kita sholat tarawih mendapat pahala sembahyang 5 waktu ditambah 6, umpama maghrib 2 kali atau subuh dan asar 7 waktu. Kita sembahyang tarawih dapat pahala 77 waktu fardu sholat. Nah, kalau Syawal begitu nggak kira-kira? Enggak. Udah hilang semua lipat gandanya. Yang kedua kata Nabi, man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Siapa yang melaksanakan fardu seperti melaksanakan 70 fardu di bulan lain. Tadi kita sholat subuh, kata Nabi pahalanya sama juga 70 subuh di bulan lain. Kalau 5 waktu berarti kali 70 berapa? 350 waktu setiap hari kita sudah sholat. Ini namanya wal hasanat mudha'afah. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Begitu habis Ramadan, masih ada nggak lipat ganda amal? Nggak ada. Ini musibah. Kita nggak pernah hitung musibah kalau kurang amal, kurang pahala. Yang kita hitung musibah biasa dagang untung rugi, itu baru musibah. Begitu nggak kira-kira? Ini pandemik banyak pada rugi, musibah, padahal nggak musibah. Hilangnya dunia, kurangnya dunia, ujian Allah, bukan musibah. Hilangnya dunia, berkurangnya dunia, itu merupakan cobaan supaya kita semakin meningkat ibadah. Tapi kalau hilangnya pahala, ini baru musibah. Ini satu. Jadi boleh sedih, kenapa? Kita merasa, ya Allah saya dapat musibah, ya Allah. Biasanya amalnya berlipat ganda, pahalanya sekarang enggak, ya Allah. Nih, jadi sedih boleh enggak? Boleh. Karena kehilangan pahala berlipat ganda. Sedih kita. Yang kedua, wa da'awat mustajabah. Doa-doa dikabulin. Kalau Ramadan doa kita dikabulkan. Sepanjang kita puasa, sepanjang bulan Ramadan kita berdoa makbul. Makanya nih mumpung ada Ramadan banyak-banyak berdoa. Kalau perlu kita catat doa apa yang kita bakal doa. Minta kepada Allah di waktu malam.
apalagi di malam yang tertentu yang namanya Lailatul Qadar. Ini semalam malam 27. Kalau lihat di tafsir Munir, itu paling diharap Lailatul Qadar malam 27. Lihat di tafsirnya, pada saat menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kenapa? Karena di surah itu disebut Lailatul Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri kan 3 kali. Nah, sedangkan huruf Lailatul Qadar ada 9. Lailah 5, Al-Qadar 4. Lailah 4, Al-Qadar 5, 9. Nah, kalau 9 kali 3 berapa? 27. Itu kata Ki Nawawi Banten dalam tafsirnya mengatakan paling diharap 27. Karena disebut Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah suka kepada angka 7. Bikin langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Lautan di dunia ada 7 lautan. Kita cuma kenal 2, Samudra Hindia sama apa? Jawa. Ada 7 lautan. Allah suka angka 7. Karena itu diharapkan Lailatul Qadar terjadi 27. Mudah-mudahan yang tadi ikut makan bangun malam, kalau ada Lailatul Qadar, maka mendapat pahala Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu adalah lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ringkas ada 83 tahun 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau 1 dapatnya. Kalau 2, kalau 10, kalau 20, kalau ada orang yang memang tukang ibadah setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, berarti dia bisa dapat puluhan kali. Nah, ini adalah kemuliaan umat Nabi kita Muhammad. Kalau umat dulu umurnya panjang-panjang, yang 100 tahun, 200 tahun. Kalau umat sekarang paling panjang berapa? 70 batasnya. Lebih dikit jarang. Jadi walaupun umur 70, pahalanya dapat 10 kali Lailatul Qadar, sama juga 830 tahun. Kalau 2 kali 1660 tahun. Kalau 30 kali, kaliin aja terus. Itu fadilat Lailatul Qadar untuk umat Nabi kita Muhammad. Nah, kita teruskan. Nah, jadi berarti di Ramadan dilipat gandakan pahala. Kedua, diterima doa. Jadi kalau kita berdoa kabul. Sampai ada hadis mengatakan da'watus shaim mustajabah. Doa orang yang puasa makbul. Kalau lagi puasa doanya makbul. Nah, yang ketiga adalah wadzunub maghfurah. Di bulan Ramadan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampunkan dosanya. Dari puasa diampunkan dosa. Hadis kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun malam, salat tarawih, baca Quran, tahajud dengan iman dan ikhlas, diampunkan dosanya. Dari puasa ampunin dosa, dari bangun malam diampunin dosa. Itu dzunub maghfurah. Belum lagi khusus dia minta ampun sama Allah di malam hari. Maka sebab itu boleh kita sedih, ya Allah saya sedih Ramadan tinggalkan saya karena kehilangan pahala yang berlipat ganda, kehilangan doa yang makbul, kehilangan ampunan dosa yang dijadikan di bulan Ramadan. Ini pertama. Jadi sedih boleh enggak? Boleh.
Ya, sedih boleh. Kenapa? Karena kehilangan pahala, kehilangan kabulnya doa, kehilangan kita dengan diampunkan dosa. Ya. Tapi kalau sedih, kenapa sedih Ramadan dengan kita? Nggak buka bareng lagi, nggak sahur bareng lagi. Nah itu alasannya tidak tepat, berarti sedihnya salah. Nah yang kedua, kita girang sudah selesai Ramadan karena kita sudah sempurnakan puasa dengan izin dan taufik Allah. Kita sudah sempurnakan bangun malam dengan izin dan taufik Allah. Yang Allah firmankan tadi yang saya baca, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan iddah. Iddah itu bilangan Ramadan. Sempurnakan bilangan puasa Ramadan, sempurnakan bilangan tarawih Ramadan, sempurnakan bilangan kita hatam Qur'annya, sempurnakan bilangan-bilangan ibadah. Puasa, bangun malam, dan baca Quran. Nah, kalau sudah habis Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Apa tujuan takbir? Karena kita sudah mendapat petunjuk Allah untuk bisa puasa, tarawih, dan lainnya. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir yang kita baca. Habis Ramadan, masuk Syawal, kita takbir. Kenapa takbir? Ala ma hadakum. Kita bersyukur kepada Allah yang telah berikan petunjuk, bisa puasa, bisa tarawih. Jadi tujuan takbir bersyukur. Girang kita bersyukur. Gembira kita bersyukur. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa sempurna puasa saya, bisa sempurna tarawih saya, bisa sempurna sedekah saya. Ini syukur. Nabi katakan u'budillah ala syukri. Ibadahlah kepada Allah atas dasar syukur. Kita sholat syukur kepada Allah, berterima kasih sama Allah yang sudah dijadikan kita bisa sholat, kita bisa puasa. Ini syukur. Nah kalau kita syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan ditambahkan nikmat-nikmatmu. Wala in kafartum minna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kafir tidak syukur, siksaku pedih bagi orang yang dapat nikmat enggak syukur. Nah jadi kedua, kita gembira karena bersyukur Allah berikan hidayah, petunjuk, taufik bisa puasa dan bangun malam.
Nah, jadi yang bilang sedih benar, yang bilang girang benar. Sedihnya karena kehilangan pahala, kehilangan ampunan dosa, dan girangnya karena kita ini adalah sudah sempurna puasa dan tarawih kita. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kalau nanti Syawal, jadikan Syawal kayak Ramadan. Biasa salat tarawih 23 Syawal, besok juga sama, malamnya sembahyang 23 rakaat. Biasa satu hari Ramadan dapat 2 juz, Syawal pun dapat 2 juz. Biasa bulan Ramadan dia sedekah kepada orang fakir, Ramadan Syawal pun sedekah. Jangan kita kurangi ibadah kita di Ramadan ketika masuk Syawal. Itu jalan keluarnya. Karena Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Kalau mereka tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, sungguh mereka berangan-angan, mengharap-harap supaya jangan ada bulan lain, Ramadan saja. Nah, bisa kita jadikan Ramadan saja. Syawal tetap kita sholat sunnah di waktu malam, walaupun nggak sama, bukan tarawih. Kita baca Quran sama, sedekah sama. Insya Allah nanti kita ini akan mendapatkan pahala seperti Ramadan di bulan-bulan lain. Inilah yang dikatakan menyambut datangnya Idul Fitri. Habisnya Ramadan bisa kita gembira karena syukur sudah puasa, sudah mengerjakan ibadah. Habisnya Ramadan bisa juga kita sedih karena kehilangan pahala lipat ganda dan ampunan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini akan Allah jadikan amal yang makbulah, amal yang mardiyah, amal yang menjadi bekal kita untuk di akhirat sebagai kesempatan untuk bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa jahil Fatihah iftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa maghfiratika wa ridwanika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiatik. Allahumma rabba kulla syai' bi qadratika ala kulli syai' ikfir lana kulla syai' itina kulla syai'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wala ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajila wa ajila bi taufiqika war ridha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.